Oke, lalu apa sih kelebihan dan kekurangan dari WordPress itu sendiri? Di sini akan saya bacakan kelebihan dari WordPress. Yang pertama adalah biaya rendah. Anda hanya perlu berlangganan layanan hosting dan membeli domain. Plugin, tema, dan software WordPress itu sendiri bisa langsung digunakan secara gratis. Ya, biayanya memang rendah. Karena jika kita bandingkan dengan pembuatan website dengan menggunakan bahasa pemrograman, yang mana Anda harus tahu apa itu HTML, CSS, JavaScript, React Native, ataupun PHP, ataupun MySQL, dan Java, dan bahasa pemrograman lainnya, itu bukan hanya akan membuat waktu Anda terbuang sia-sia, karena Anda harus mempelajari itu butuh waktu yang lama untuk Anda bisa memahami itu semua. Atau bahkan jika Anda ingin menyewa jasa pembuatan website dengan menggunakan platform bahasa pemrograman yang tadi sudah saya sebutkan, itu pun Anda harus menganggarkan biaya yang tidak sedikit, karena IT developer website itu pastinya yang paham akan bahasa pemrograman itu mereka akan memberikan harga yang lumayan cukup besar anggarannya jika Anda menggunakan jasa pembuatan website. Namun jika Anda bisa membuat website hanya dengan platform WordPress, maka Anda hanya membutuhkan biaya yang rendah. Hanya dengan cukup membeli domain dan juga hosting. Kisaran harga untuk domain itu tersendiri, ada yang terendah adalah dalam kisaran 10 ribuan, ya 10 ribu atau 20 ribuan, dan juga ada yang dalam kisaran 150 ribu. Nah, apa sih itu domain? Nah, singkatnya akan saya jelaskan apa itu domain. Domain itu sebenarnya adalah penamaan sebuah website. Kalau dalam istilah dunia nyatanya seperti alamat rumah. Jadi jika Anda ingin membuat semua website, Anda harus membuat alamat rumah. Nah, domain itu adalah alamat rumah Anda. Nah, contohnya www.agusistiono.com itu adalah domain saya. Nah, jadi saya harus membeli domain terlebih dahulu. Nah, anggaran domain ini bervariasi. Tadi sudah saya jelaskan, ada yang minimal adalah kisaran 10 ribu atau 20 ribu, dan yang maksimal adalah kisaran 100 ribu atau hingga 150 ribu. Sedangkan hosting, Anda juga harus membeli hosting. Nah, kisaran hosting juga bisa dikatakan terjangkau, karena kita bisa membuat website dengan hosting dengan biaya hanya kisaran 900 ribu atau bahkan 800 ribu 1 tahun dengan jangka waktu 1 tahun hanya dengan biaya 900 ribu. Nah, itu kalau kita kalkulasi antara pembelian domain dan hosting tidak lebih dari 1,5. Jadi dengan biaya 1,5 itu Anda sudah bisa membuat sebuah website. Yang kedua, poin kedua, kemudahan setup dan update. Ya, karena dengan CMS, Content Management System ini, WordPress itu tidak butuh banyak konfigurasi dan dapat diperbaharui hanya dengan sekali klik. Karena WordPress adalah platform website open source, yang mana open source ini itu artinya kita memiliki kontrol penuh pada website kita. Jadi kita bisa istilahnya ngoprek, kalau dalam bahasa pemrograman orang IT itu, kita bisa ngoprek, bisa mengubah-ubah layout,
tampilan website kita dengan mudah tanpa harus kita mengetahui bahasa pemrograman. Jadi orang awam sekalipun sanggup membuat sebuah website dengan menggunakan platform WordPress ini. Hanya dengan drag, drop, Anda sudah bisa membuat layout tampilan website yang menarik. Yang ketiga, gampang dikelola. Nah, Anda tidak harus menguasai bahasa pemrograman untuk melakukan kelola manajemen website di dalamnya. Karena di dalamnya juga sudah dashboardnya itu user friendly. Jadi bagi Anda yang memang pemula dalam membuat website, Anda dapat dengan mudah menggonta-ganti layout tampilan tema atau template-nya itu secara mudah dengan hanya sekali klik. Karena di dalam dashboard WordPress itu sudah banyak semacam template, tema, ataupun plugin yang sudah jadi yang bisa Anda gunakan langsung ke media website Anda. Yang keempat, desain yang dapat disesuaikan.